aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Zulhas ini seolah-olah menjawab perintah dari Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden 2024 yang mereka usung. Waduh, Om Bowo ketahuan ngibul, bantah pernyataan Najwa Shihab ngotot caleg ex-koruptor sudah dicoret. Ketahuan masih nangkring tuh di situs KPU. Bodong nih. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Faktanya sekarang, ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, aku mau jawab dulu. Kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari. Sudah saya coret. Sudah dicoret. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim telah mencoret 2 caleg Gerindra yang berstatus sebagai mantan napi korupsi. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 19 September. Prabowo menilai 2 bacalek yang berstatus mantan napi korupsi tersebut bisa lolos lantaran adanya kelalaian proses verifikasi. Dengan pencoretan 2 caleg tersebut, Prabowo menegaskan tidak ada toleransi terkait koruptor di partai yang dipimpinnya. Akan tetapi, ketika kita coba telusuri lebih lanjut di situs infopemilu.kpu.go.id, foto Syaifur Rahman dan Amri selaku caleg Gerindra yang merupakan ex-koruptor tersebut masih terpampang nyata dalam daftar calon sementara atau DCS DPR. Waduh, ketahuan ngibul dong ya Om Bowo. Yang benar yang mana nih Om Bowo dan Gerindra? Apakah benar klaimnya jenengan soal 2 caleg Gerindra mantan napi korupsi sudah dicoret? Pada faktanya kedua caleg itu masih tertulis namanya loh di masing-masing dapil tempat mereka mencalonkan. Kalau menurut saya sih ini karena ketahuan aja. Coba kalau nggak ketahuan bahwa ada mantan koruptor yang maju nyalek, pasti oleh Gerindra tetap diloloskan. Hal ini menunjukkan bahwasanya Gerindra telah mengusung caleg yang tidak memiliki integritas. Karena ternyata di pilkada sebelumnya Gerindra ini telah meloloskan banyak ex-napi koruptor yang ikutan nyalek juga. Selain Muhammad Taufik, pilkada 2015 Gerindra sempat mengusung mantan narapidana kasus korupsi. Mereka adalah Usman Ihsan yang maju jadi calon Bupati Sidoarjo. Kemudian Foni Panambunan yang diusung menjadi Cabup Minahasa Utara. Keduanya terjerat kasus korupsi saat menjabat jadi pejabat daerah. Hal yang tidak pernah saya lupakan adalah kasus korupsi adalah kasus yang menghantam elektabilitas suatu partai. Jika ditampung, ini akan menjadi blunder secara keseluruhan dari partai tersebut. Menurut data Bawaslu, banyak partai yang tidak malu-malu loh mengajukan nama mantan napi korupsi sebagai caleg. Bahkan jika dilihat dari data Bawaslu 2018, Gerindra merupakan parpol yang memiliki calon ex-napi koruptor terbanyak atau paling banyak diloloskan oleh Bawaslu sebanyak 5 orang. Setahu saya, para caleg ini kan harusnya mendapatkan surat keterangan dari pengadilan. Seharusnya kalau pernah tersangkut kasus korupsi, maka harus ada catatannya dong. Apakah surat pengadilan mengatakan berbeda? Kalau iya berarti harus ada tindakan tegas ke lembaga peradilan. Tapi lain masalahnya kalau secara administratif sudah tertulis, namun partai tetap nekat mendaftarkan, maka yang salah ya tentu saja partainya.
Jadi jika caleg Gerindra ini lolos maka sudah otomatis Gerindra yang bersalah. Menyedihkan ya, karena Gerindra yang paling berkuar-kuar soal anti korupsi, tapi tak berbenah menganggap korupsi itu budaya yang positif dan juga masih meloloskan kadernya nyalek. Tak ada rasa malu bagi Gerindra mengusung kembali calon legislatif mantan narapidana korupsi. Bagi mereka korupsi itu hal yang biasa, jadi tidak mengherankan mereka berlomba meloloskan para calegnya yang tersangkut korupsi. Partai ini sebenarnya tidak mendukung pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Bukti dari ketum atau jajaran pimpinannya yang tidak menaruh perhatian serius untuk menjaga kredibilitas partai dan calegnya. Ini bukti buruknya pengkaderan dan penyaringan yang benar-benar menjaga integritas dan citra politisi. Wajah politisi itu mewakili wajah partai. Jika mantan napi ini lolos, maka siap-siap saja mereka akan mengulang prestasi mereka sebagai koruptor. Mereka, yaitu para koruptor ini jelas sudah berpengalaman dan jam terbang memainkan anggaran atau mengutak-ngatik uang rakyat sudah biasa. Jika masih diberikan kesempatan lagi, maka mereka akan dengan mudah mempraktekkan ilmunya seraya menularkannya kepada yang lain. Alhasil jika seperti ini, maka upaya pemberantasan budaya korupsi akan sulit dilakukan. KPK akan terus bekerja keras dibuatnya atau lebih tepat dikerjain. Malah yang lebih parah, ngerjain uang rakyat atau uang negara. Publik atau netizen mulai saat ini ingatlah para partai yang menjunjung tinggi integritas dan mendukung pemerintahan yang bersih. Sementara partai yang di dalamnya dominan ex-koruptor, ya silakan diingat untuk ditenggelamkan di Pileg 2024 nanti. Bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Masyum, Kiai Saifullah Masyum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang beliau gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Masyum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Masyum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH. Aja. Lebih dulu. Iya. Itu daripada deklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu itu semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hadir saya sudah senang ya walaupun tidak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JQH NU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya
tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mashum, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mashum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mashum saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?